Halo YouTube, balik lagi di FD Channel bersama gue Farhan di sini, dan seperti biasa kali ini gue baru aja kelar ngerakit PC pesanan dari salah satu subscriber FD Channel. Nah, di penghujung tahun 2022 ini, budget 15 juta itu menurut gue adalah sweet spot yang sangat gue rekomendasikan buat kalian yang baru kepengen ngerakit PC. Karena untuk sekarang menurut gua budget segitu udah lumayan fleksibel. Mau build PC yang performance CPU-nya tinggi itu bisa, mau build PC yang performance GPU-nya itu tinggi juga bisa. Atau build PC yang balance antara performance dan tampilannya juga masih possible banget cuy. Seperti di rakitan PC kita kali ini. Tapi sebelum gue jelaskan lebih lanjut soal spesifikasi dari PC ini, seperti biasa nih, gue mau ngingetin dulu buat kalian yang lagi nonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena dengan begitu kalian sudah sangat membantu channel ini untuk bisa lebih berkembang dan berkembang lagi. Dan biar kalian juga nggak akan ketinggalan kalau gue upload video terbaru di channel ini. Oke, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya coy. Jadi ceritanya Bro Alvin dari Bandung selaku owner dari PC ini sempet ngobrol-ngobrol sama kita beberapa waktu lalu coy. Katanya dia mau ngerakit PC dengan budget 15 juta, cuman posisinya waktu itu dia masih mengumpulkan budget tersebut. Dan kebetulan juga gue sendiri masih banyak banget project yang harus dikerjakan, jadi baru sekarang deh kesampaian untuk ngerakitin PC-nya Bro Alvin ini. Nah, untuk budgetnya sendiri, seperti yang gue bilang tadi, di rakitan kali ini Bro Alvin meminta dirakitkan PC dengan budget 15 jutaan. Dan requestnya juga nggak macem-macem, dia cuma minta PC-nya ini didominasi warna putih dengan sedikit aksen hitam. Untuk lightingnya, dia minta di set ke warna hijau, jadi PC-nya seperti ini cuy, warnanya putih dengan ambience warna hijau. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja gue jabarkan list komponen yang digunakan di rakitan PC kali ini. Yang pertama untuk prosesor, di sini kita kembali menggunakan prosesor dari kubu Intel, yaitu Intel i5 12400F. Saat gue beli CPU ini, sayangnya harganya lagi naik ke angka 3 juta. Dan gue di sini mau disclaimer dulu nih, gue beli CPU-nya ini sebelum harga Ryzen 7 5700X turun ya coy. Berikutnya untuk CPU cooler, di sini gue kembali menggunakan IO water cooling dari brand Darkflash. Dan ini adalah Darkflash Twister DX240 V2 berwarna putih. Berikutnya untuk motherboard, nah di sini kita kembali menggunakan motherboard Kerehore sejuta umat dari brand ASRock. Dan ini adalah ASRock B660M Pro RS per AX. Buat kalian yang belum tahu, bedanya motherboard ini dengan seri Pro RS biasa ada di bagian konektivitasnya coy. Seri Pro RS per AX ini sudah ada Bluetooth dan Wi-Fi-nya, jadi nggak perlu nambahin dongle-dongle lagi coy. Oke, berikutnya untuk RAM, karena di sini ownernya pengen tema PC-nya itu warna putih, kita juga gunakan RAM berwarna putih dari brand Team Group. Dan ini adalah Team Group T-Force Delta RGB 2x8GB 3600 MHz. Next untuk storage-nya, di sini kita cuma pakai satu buah SSD NVMe, dan sebenarnya NVMe ini juga sudah sempat kita pakai di rakitan sebelumnya. Dan ini adalah SSD NVMe dari brand PNY, yaitu PNY CS1031 berkapasitas 1 TB. Lanjut ke komponen berikutnya, di sini untuk power supply kita memilih untuk menggunakan power supply yang punya kapasitas cukup besar. Dan ini adalah power supply dari brand Cooler Master, yaitu Cooler Master MWE750 yang sudah bersertifikasi 80+ bronze. Lalu untuk casing cakep yang gue gunakan ini, nah ini adalah casing dari brand Tecware, yaitu Tecware Forge M Omni ERGB. Seperti yang kalian tahu, casing ini sudah pernah gue ulas di rakitan sebelumnya. Dan memang menurut gue pribadi, casing yang satu ini punya value yang sangat baik. Karena dengan harga 839.000 aja kita udah menang banyak cuy. Dapat 4 buah fan ERGB, plus udah dapat kontrol juga yang proper banget menurut gue. Dapat set panel kaca yang mekanismenya juga udah magnetik. Dan build quality-nya juga tergolong cukup baik. Overall untuk casing ini gue rasa sangat bisa gue rekomendasikan buat kalian cuy. Nah, yang terakhir ini adalah komponen yang menjadi menu utama di rakitan PC kali ini. Sekaligus juga yang bikin PC ini jadi sangat menarik di range harganya. Dan ini adalah GPU dari brand Gainward, yaitu Gainward GeForce RTX 3060 Ghost 12GB GDDR6. Kombinasi seperti ini menurut gua cukup rekomen ya untuk rakitan di budget 15 juta. Karena performance antara CPU dan GPU-nya bisa dibilang balance. Keduanya sama-sama kenceng untuk kegiatan productivity ataupun entertaining. Oke, itu aja sih komponen yang gue gunakan di rakitan PC kali ini. Dan seperti biasa sebelum kita tes PC-nya, kita intip dulu proses perakitannya cuy. Let's go!
Nah, itu dia tadi proses perakitannya, dan sekarang kita langsung aja tes performance dari PC ini. Seperti biasa, pengujian ini dilakukan di ruangan ber-AC dengan suhu 25 derajat Celcius dan tempered glass terbuka coy. Pertama-tama, untuk 3D Mark Time Spy, PC ini mendapatkan 9.223 poin untuk CPU-nya dan 8.552 poin untuk GPU-nya. Overall, PC ini mendapatkan skor sebesar 8.646 poin. Berikutnya untuk Firestrike, Graphic Score mendapatkan 22.092 poin dan Physics Score mendapatkan 23.748 poin. Suhu tertinggi saat pengujian ini berada di 71 derajat Celcius untuk GPU-nya dan 49 derajat Celcius untuk CPU-nya. Lalu untuk Cinebench R20 i5 12400F mendapatkan multi-core score sebesar 4.659 poin dan single core di 635 poin. Untuk suhu CPU-nya sendiri maksimal cuman di 54 derajat Celcius aja coy. Oke, kita masuk ke pengujian gaming. Untuk Valorant kita tes di resolusi 1080p dengan preset tertinggi, hasilnya PC ini mampu menghasilkan FPS dengan rata-rata 250 sampai dengan 320 FPS. Lalu untuk game PES 2021, pada preset high di resolusi 1080p, PC ini menghasilkan rata-rata FPS di 305 FPS. Berikutnya ada game GTA 5, seperti biasa kita jalankan dengan preset tertinggi di resolusi 1080p. Tentunya dengan MSAA kali 8, hasilnya PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 89 FPS. Next, untuk Horizon Zero Dawn, kita jalankan benchmarknya di resolusi 1080p dengan preset Ultra Quality. Hasilnya, PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 104 FPS dengan skor benchmark 18.719 poin. Di sini kita juga menjalankan benchmark untuk game Far Cry 6 di resolusi 1080p dengan grafik quality ultra serta DRX Shadow dan DRX Reflection menyala. Hasilnya, rata-rata FPS yang didapatkan berada di 80 FPS dengan maksimum FPS di 93 dan minimum FPS di 72. Lalu untuk game Overwatch 2 pada resolusi 1080p dengan preset Epic, PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 139 FPS. Berikutnya game terakhir yang kita coba adalah Cyberpunk. Pertama-tama kita jalankan menggunakan preset Ultra Ray Tracing Ultra tanpa DLSS. Pada resolusi 1080p, PC ini mampu menjalankan game tersebut dengan rata-rata FPS di angka 49 FPS. Dan jika kita coba nyalakan DLSS-nya pada preset quality, rata-rata FPS-nya meningkat ke angka 67 FPS coy. Lalu berikut ini adalah daya listrik yang dikonsumsi PC ini ketika menjalankan game Cyberpunk 2077. Daya ini pure PC only tanpa menginkludkan daya dari monitor. Oke cuy, itu dia tadi proses perakitan dan pengujian performance dari PC-nya. Semoga ownernya puas ya dengan hasil rakitan dan performance yang diberikan. Dan gue juga berharap semoga video ini bisa jadi referensi buat kalian yang mungkin mau ngerakit PC di budget yang sama. Ya mungkin untuk sekarang sih mengingat harga si Ryzen 7 5700X yang sudah menyentuh harga 3,2 juta, CPU itu tentu aja bisa jadi alternatif yang menarik buat kalian dari kubu AMD. Dan mungkin untuk motherboardnya kalian bisa pakai B550 VDH Wi-Fi dari MSI yang punya range harga serupa dengan motherboard yang gue gunakan di rakitan ini, plus udah ada Wi-Fi dan Bluetooth-nya juga cuy. Oke, kayaknya segitu aja pembahasan gue seputar PC ini dan beberapa alternatifnya. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata gue Farhan pamit undur diri. Don't forget to like and subscribe, and as always, see you on the next video. Bye-bye.